Hari ini saya bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bung Jufri, dan satunya Kepala Bidang Pengangkatan dan Pemberhentian, Bung Jufri dan Jeffrey, bersama dengan Upin dan Ipin. Jadi terkait beberapa pertanyaan tentang tenaga kontrak yang sesuai Undang-Undang ASN berakhir di tahun 2024 Desember. Maka beberapa hal yang sudah kita lakukan, termasuk melakukan pertemuan dengan Mendagri, Menpan dan BKN. 2 kali kita melakukan Zoom meeting secara khusus membahas terkait tenaga kontrak. Lalu kita tindak lanjuti dengan rapat secara bersama, dan ada juga surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/M-9/SM.01.00/2024 tentang penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Dalam klausulnya disampaikan pertama tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kemudian berdasarkan surat edaran ini, maka tentu pemerintah daerah atas instruksi Bupati Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo, untuk segera melakukan tindak lanjut penataan terhadap para tenaga kontrak atau non-ASN dimaksud. Maka dari itu perlu disampaikan beberapa hal yang sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah. Pertama, akan menganggarkan kembali pegawai non-ASN yang sementara mengikuti, yang sudah dan sementara mengikuti seleksi. Yang kedua, mulai 1 Januari tidak sesuai instruksi Mendagri, Menpan dan perintah Undang-Undang ASN, untuk pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga non-ASN yang baru. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka tentu tenaga non-ASN yang sudah selesai mengikuti seleksi, yaitu database, yang database sudah tahapannya sudah selesai diumumkan, maka mereka yang sudah mengikuti, terdaftar mengikuti seleksi, itu akan diperpanjang kembali surat keputusan, surat kontraknya. Terkait dengan non-database, sesuai dengan arahan Mendagri dan Menpan juga bersama Kepala BKN, untuk menghindari seminimal mungkin melakukan PHK terhadap tenaga non-ASN, maka kita akan menunggu proses seleksi yang sementara berlangsung. Dan karena ini sampai tanggal 15 batas pendaftarannya, nanti setelah itu baru akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak untuk bertugas kembali di pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sehingga itu dihimbau bagi mereka yang masih tidak memenuhi syarat di seleksi pertama, agar segera mendaftarkan dirinya dalam proses seleksi yang tahap kedua. Begitu juga yang mereka yang sudah minimal 2 tahun bertugas dan belum melakukan pendaftaran, maka kami himbau untuk segera melakukan pendaftaran, karena sesuai data tenaga database itu
masih ada 8 bukan PHK itu 80-an yang belum mengikuti seleksi, dan non database itu ada sekitar berapa, 800-an ya, yang belum mengikuti seleksi. Jadi kami menghimbau, karena itu bagian dari keabsahan untuk memberi penggajian terhadap non ASN. Karena kalau tidak mengikuti itu maka dan mengangkat kembali, maka itu yang akan diangkat pasti akan menerima ganti rugi jika terjadi pemeriksaan kembali, karena tidak dibenarkan lagi ada kode rekening terkait dengan tenaga kontrak. Yang ada istilah itu tinggal P3K dan PNS. Nah, itu sekali lagi bagi mereka yang tidak mengikuti seleksi maka dipastikan untuk tidak akan diperpanjang kembali SK-nya. Saya kira itu. Terima kasih atas beberapa pertanyaan baik secara japri lewat telepon, WhatsApp atau DM di medsos. Maka ini kita memberi jawaban secara tuntas agar supaya bisa dipahami oleh seluruh tenaga kontrak. Dan sekali lagi, mulai 1 Januari pemerintah pusat melarang, pemerintah pusat dan undang-undang ASN sudah melarang pemerintah daerah untuk mengangkat kembali tenaga kontrak yang baru selain yang sudah terdaftar dalam sistem database secara nasional, baik PHK, database dan non database yang sudah dalam database BKN secara nasional. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Jupri, persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan Pak Asisten Administrasi Umum, tentunya kami pemerintah daerah terus berupaya bagaimana kita untuk menata terkait tenaga non ASN ini, karena memang sesuai dengan undang-undang ASN bahwa penataan tenaga non ASN sampai dengan Desember 2024, sehingga sesuai dengan arahan Kemenpan RB, Kemendagri, BKN tentunya ditekankan lagi untuk tidak ada pengangkatan tenaga kontrak yang baru. Kemudian selanjutnya Kemenpan RB pada bulan Desember telah menerbitkan surat terkait penganggaran bagi tenaga non ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi baik dari tahap 1 sampai dengan tahap 2. Tentunya ini untuk dapat dianggarkan dan mengertinya dapat dipekerjakan sampai dengan menunggu status mereka sebagai ASN, baik PNS maupun P3K, apakah itu P3K full waktu maupun paruh waktu. Karena untuk yang paruh waktu ini kita juga sedang menunggu regulasi dari kementerian, baik dari Kemenpan RB, BKN, dan Mendagri. Nah, tentunya hal ini bisa memberikan semangat bagi tenaga non ASN Kabupaten Gorontalo untuk tetap terus bekerja bagi daerah Kabupaten Gorontalo, dan tentunya kami pemerintah daerah Gorontalo, Pak Bupati Gorontalo, Wakil Bupati Gorontalo, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, serta jajaran BKPSDM senantiasa berupaya, senantiasa terus memperhatikan tenaga non ASN yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk proses teknis terhadap perpanjangan sampai dengan terbitnya terkait status ASN, PNS maupun P3K, kami tetap akan menganggarkan dan mempekerjakan tenaga non ASN yang ada di Kabupaten Gorontalo. Saya rasa demikian. Terima kasih Pak Asisten.